Cerita ini mengikuti perjalanan seorang bocah lelaki bernama Carl Fredricksen yang bermimpi untuk menjelajahi Amerika Selatan dan menemukan air terjun mistis yang disebut Paradise Falls. Impian yang ia bagikan dengan istrinya Ellie. Setelah Ellie meninggal, Carl memutuskan untuk mewujudkan impian mereka berdua dengan cara yang luar biasa dan tak terduga. Carl kecil adalah anak yang pendiam dan penyendiri, tetapi ia sangat menyukai petualangan. Ia sering bermimpi untuk petualangan besar dan tempat-tempat eksotis. Suatu hari, ia bertemu dengan Ellie, seorang gadis penuh semangat yang berbagi impian yang sama. Mereka berteman dekat dan akhirnya tumbuh menjadi pasangan yang sangat serasi. Carl dan Ellie menikah dan memulai hidup bersama di sebuah rumah kecil yang mereka hiasi dengan penuh cinta. Mereka selalu merencanakan untuk mengunjungi Paradise Falls, tetapi hidup terus menghalangi dengan berbagai tanggung jawab dan kejadian tak terduga. Mereka tetap bermimpi dan menabung, tetapi Ellie meninggal sebelum mereka dapat mewujudkan impian itu. Setelah kematian Ellie, Carl merasa sangat kesepian dan dunia terasa hampa. Ia terancam harus pindah dari rumah mereka karena pembangunan kota. Dalam keputusasaan, Carl memutuskan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mengikat ribuan balon helium ke rumahnya dan terbang menuju Paradise Falls untuk mewujudkan impian mereka berdua. Kemudian dalam perjalanannya, Carl menemukan bahwa ia tidak sendirian. Russell, seorang bocah pramuka yang ceria dan antusias, secara tidak sengaja terbawa dalam petualangan ini. Meskipun awalnya mereka merasa terganggu oleh kehadiran Russell, Carl perlahan mulai membuka hatinya dan melihat bocah itu sebagai teman dan sekutu. Setelah melalui berbagai rintangan dan petualangan seru, Carl dan Russell akhirnya mencapai Paradise Falls. Mereka bertemu dengan berbagai makhluk aneh dan menakjubkan, termasuk burung eksotis bernama Kevin dan anjing yang bisa berbicara bernama Doug. Di Paradise Falls, Carl bertemu dengan pahlawan masa kecilnya, Charles Mans, yang ternyata menjadi sosok antagonis dalam cerita ini. Carl harus menghadapi kenyataan bahwa idolanya bukanlah seperti yang ia bayangkan. Dan melalui konfrontasi ini, ia belajar banyak tentang dirinya sendiri dan tentang arti sebenarnya dari petualangan dan impian. Setelah menghadapi berbagai tantangan, Carl menyadari bahwa petualangan sejati bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang perjalanan ia sendiri dan orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan. Ia dan Russell pulang dan membawa kenangan indah dan ikatan persahabatan yang baru.